Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki beragam budaya, mulai dari tarian, kepercayaan, dan adat istiadat. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara, di antara Provinsi Bali dan bagian tengah timur Nusa Tenggara. Ibu kotanya adalah Mataram. Nusa Tenggara Barat didiami dua suku besar, yaitu suku Sasak di Pulau Lombok dan suku Embojo di Pulau Sumbawa. Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dikenal sebagai destinasi wisata alam dan kearifan budaya lokal. Lombok Utara juga dikenal banyak orang karena budayanya yang unik. Salah satu tradisi atau budaya yang masih dilestarikan adalah tradisi Maulid Adat. Maulid Adat di wilayah Bayan merupakan tradisi tahunan masyarakat adat Kedatuan Bayan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Pelaksanaan tradisi Maulid Adat terdiri dari beberapa rangkaian prosesi yang memiliki nilai tersendiri dalam pembentukan karakter kebudayaan masyarakat. Tradisi Maulid Adat mulai dikenal banyak orang dan banyak orang tertarik untuk hadir langsung menyaksikan ritual adat tersebut. Selain menarik minat wisatawan lokal, tradisi tersebut juga banyak menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Lombok Utara. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemuka adat atau tokoh adat bagaimana memperkenalkan dan memberikan pemahaman terhadap ritual Maulid Adat kepada pengunjung lokal maupun asing. Desa Karangbajo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya berjarak sekitar 77,5 km dari kota Mataram dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 53 menit melalui perjalanan darat. Di desa Karangbajo ini, tradisi Maulid Adat terus dipertahankan dan dilaksanakan setiap datang bulan Rabiul Awal. Tradisi ini diselenggarakan 3 hari setelah tanggal 12 Rabiul Awal selama 2 hari, tepatnya 14 sampai 15 Rabiul Awal setiap tahunnya. Proses Maulid Adat dimulai pada pagi hari tanggal 14 Rabiul Awal, di mana sekelompok orang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak, seluruhnya berbusana adat Bayan yang khas, berjalan beriringan dalam formasi satu baris memanjang ke belakang. Mereka membawa natura hasil pertanian dan peternakan. Di depannya dan juga di belakangnya terdapat kelompok lain dengan ciri khas sama, berbusana adat, berbaris satu ke belakang membawa natura. Kelompok demi kelompok datang mengalir dari pagi itu hingga sore hari tiada putus. Tujuannya ke satu titik kampu, Komplek Balai Adat Karangbajo Bayan Lombok Utara, melintasi tanah lapang depan kampu. Sesampainya di gerbang, pimpinan rombongan memberi salam, kemudian satu persatu masuk ke dalam kawasan depan kampu. Di sini disambut dengan gong gerantung yang berbunyi tak henti-henti sepanjang hari. Rombongan masuk ke ruang yang lebih dalam di mana Inan Menik berada. Beliau menerima gegawan, kemudian melakukan ritual sembek, yaitu pemberian tanda di kening dari bahan sirih pinang kepada anggota rombongan. Di luar, sekelompok pemuda berbusana adat sibuk membersihkan dan mempersiapkan alat-alat menumbuk padi seperti rantok dan alu dari bambu-bambu yang lurus dan panjang yang akan digunakan pada ritual menutu pada waktu rarak daun waru atau siang menjelang sore. Ini baru awal dari Kampung Karangbajo, sedangkan di kampung-kampung lain prosesi menutu sudah diselenggarakan pada malam sebelumnya. Dari proses-proses awal tersebut, kemudian di masing-masing kampung melalui tahapan-tahapan dari prosesi yang panjang hingga puncak ritual pada sore hari ketiga, yang berpusat di Masjid Kuno dan penutupan pada tengah malamnya dengan sebuah prosesi. Dalam proses pelaksanaan tradisi Maulid Adat, para tokoh adat menunjukkan bagaimana prosesnya dimulai hingga selesai, dari awal kedatangan tamu sampai masuk ke area utama ritual. Pemangku menjelaskan satu persatu prosesnya, baik makna benda adat, pakaian yang digunakan, maupun prosesi yang dijalani. Setiap rangkaian yang dijelaskan sesuai dengan konteks adat dan nilai yang terkandung di dalamnya. Penjelasan ini tidak bersifat umum atau sembarangan, melainkan sesuai dengan konteks adat dan nilai-nilai spiritual serta budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat edukatif, partisipatif, dan bernilai simbolik tinggi. Setiap detail dalam proses itu adalah bentuk komunikasi adat, baik secara simbolik maupun langsung.
Melalui pakaian, gerakan, narasi, dan benda-benda adat, itulah cara berkomunikasi tentang nilai-nilai. Tidak selalu dengan bahasa, tetapi dengan tindakan dan simbol. Dalam upaya pelestarian budaya dan pengelola wisata berbasis adat, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam menjembatani interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan mancanegara. Proses komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai sarana memperkenalkan nilai-nilai budaya dan tata cara adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini terlihat dalam praktik yang diterapkan oleh masyarakat adat setempat. Tradisi Maulid Adat Bayan misalnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai medium untuk mempertahankan tatanan sosial dan simbol-simbol budaya leluhur. Oleh karena itu, keterlibatan wisatawan dalam tradisi ini diatur melalui proses komunikasi yang cermat agar tetap menghormati nilai-nilai sakral yang melekat dalam setiap prosesi. Maulid adat ini diwariskan secara turun-temurun. Para pemuda dilibatkan secara aktif dalam setiap prosesnya. Mereka belajar langsung dari memakai pakaian adat sampai mengikuti arak-arakan. Itulah yang membuat tradisi ini bertahan. Mereka bukan sekedar penonton, tapi bagian dari pelestariannya. Tokoh adat sebagai representasi budaya lokal kerap menghadapi tantangan dalam menyampaikan makna-makna adat kepada pengunjung yang berbeda latar belakang budaya dan pemahaman. Dalam konteks inilah penyesuaian komunikasi menjadi penting tanpa harus mengorbankan esensi budaya yang diwariskan. Tidak mengubah inti budaya, tapi menyesuaikan cara berkomunikasinya supaya bisa diterima dengan baik oleh tamu dari berbagai budaya. Tradisi Maulid Adat di Bayan, Lombok Utara adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana tokoh adat menjalankan fungsi sosial, spiritual, dan kultural secara simultan. Tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai dan pelaksana tradisi. Sedang para pemuda juga berperan aktif dalam proses maulid adat ini. Biasanya para pemuda mendampingi tamu-tamu dari luar, baik wisatawan lokal maupun asing. Jika ada yang bingung soal prosesi, para pemuda membantu menjelaskan, kadang juga jadi penerjemah kalau diperlukan. Selain itu, para pemuda juga ikut memperagakan langsung prosesi adat seperti membawa sesajen, memainkan alat musik tradisional, atau mengenakan pakaian adat yang sesuai. Jadi para pemuda bukan hanya penonton, tapi juga aktif memperkenalkan budaya. Dalam memperkenalkan budaya ke penjuru dunia, para pemuda memanfaatkan media sosial dengan cara membuat konten berupa foto, video, dan penjelasan singkat soal tahapan-tahapan maulid adat. Biasanya diposting di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Di era digitalisasi sekarang ini, tantangan paling besar adalah godaan untuk memilih budaya luar daripada budaya sendiri. Apalagi sekarang segalanya serba cepat dan instan, sementara adat butuh proses dan pemahaman mendalam. Ada juga yang menganggap tradisi itu kuno, tapi para tokoh adat dan pemuda membentengi dengan cara membuat adat jadi lebih dekat dan menarik. Misalnya lewat media sosial, pelatihan, atau diskusi dengan tokoh adat tentang pelestarian budaya dan adat leluhur. Prosesi Maulid Adat Bayan banyak mendapat perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara, karena tradisi ini bukan hanya ritual keagamaan semata, tetapi juga mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal masyarakat Bayan. Ketertarikan wisatawan tersebut karena tradisi Maulid Adat Bayan ini sangat unik dan berbeda dengan peringatan Maulid Nabi yang biasa dilaksanakan di tempat lain. Ada nuansa spiritual yang kental berpadu dengan budaya lokal yang dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Pengalaman unik dari para wisatawan menjadi magnet tersendiri dan menjadi buah bibir yang akan menyebarkan informasi terkait budaya Maulid Adat Bayan. Para tokoh adat yang bersikap terbuka dan sabar dalam menjelaskan hal-hal yang belum diketahui oleh pengunjung menjadi kesan yang tak terlupakan. Tidak hanya itu, para pengunjung juga diberi kesempatan untuk menyaksikan ritual secara langsung dan dekat, tanpa merasa terasing dari suasana yang sedang berlangsung. Pengalaman ini menunjukkan bahwa komunikasi yang hangat, empatik, dan partisipatif menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa nyaman, saling percaya antara komunitas lokal dan wisatawan. Humaydi, Berita Terkini Suara Rinjani melaporkan.